Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mediana. Oke guys, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik selalu, sehat dan juga semangat terus ya guys menjalani kehidupan kalian. Nah, di video kali ini sesuai dengan thumbnail YouTube aku bakal membagikan beberapa informasi dari dunia hiburan Cina. Yang pertama adalah mengenai YouTuber sukses, bahkan tersukses di Cina dan juga masuk dalam YouTuber terkaya di dunia karena dia tuh mendapatkan pemasukan sekitar 78 miliar rupiah guys. Wow, besar sekali ya guys. Bernama Li Ziqi yang dikabarkan hilang gak ada kabar. Yang kedua adalah mengenai beberapa artis Taiwan yang bekerja di dunia hiburan Cina itu disindir oleh media Taiwan karena telah mengucapkan hari jadi Republik Tiongkok ke-72 kemarin, bahkan katanya itu bakal kena denda guys. Yang ketiga adalah mengenai Win Wavy yang dikabarkan udah bikin studio pribadi di Cina dan bersiap untuk bermain drama. Jadi seperti apakah informasi selengkapnya dari hal ini? Stay tune terus di YouTube aku. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mari kita mulai informasi-informasi berikut ini. Check it out. Oke, mari kita mulai informasi yang pertama datang dari Win Wavy guys yang udah bikin studio pribadinya dia di Cina, dan hal ini juga udah dikonfirmasi sama pihak SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Win di Korea Selatan. Nah, di sini SM juga menekankan bahwa Win tidak meninggalkan Wavy dan akan terus melanjutkan kegiatan bersama grupnya itu. Nah, SM juga memberitahukan bahwa Win itu membuat studio pribadinya dia di Cina karena studio itu akan mengurus semua kegiatan Win di Cina, baik acting maupun hal lain. Cuma yang paling ditekankan di sini adalah untuk kegiatan actingnya mendatang. Lalu apa sih perbedaan antara studio di Cina sama agensi di Korea Selatan? Jadi guys, hampir semua artis di Cina itu memiliki studio masing-masing. Dan di Cina itu satu artis itu hanya akan membuat satu studio dan juga akan menaungi dirinya dia sendiri. Sedangkan kalau di Korea itu kan satu agensi bisa menaungi beberapa artis dan juga idol kan guys. Kayak gitu. Terus kalau di Cina itu biasanya hampir semua itu nama studionya itu menggunakan nama mereka sendiri, kayak Win Studio, Lei Studio, terus Gongchun Studio, Dilraba Studio, Yang Studio kayak gitu. Jadi emang kayak dia tuh pemilik dari studionya dia sendiri. Bahkan aset perusahaan sampai utang piutang dan lain-lain itu artisnya ikut bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, terus ya guys, ketika idol udah bikin studionya dia di Cina, itu otomatis atau tandanya adalah idol tersebut tuh bakal lebih aktif di Cina guys, atau dia tuh bakal lebih ke solo activity-nya dia di Cina, entah itu main drama ataupun variety show ataupun dia bakal memiliki album solonya sendiri. Nah, maka dari itulah SM dari awal udah menekankan atau udah bilang ke fans bahwa Win itu tidak keluar dari Wavy dan tetap akan melakukan kegiatan bersama grupnya. Karena SM itu takut mungkin para fans bakal berpikir yang enggak, aduh kenapa sih Win kok bisa bikin studio, apa dia bakal keluar atau gimana kayak gitu. Lalu mengenai project debut actingnya Win itu dikabarkan bahwa dia tuh bakal bermain bersama Ouyang Nana guys. Wow, sangat-sangat menantikan nanti gimanakah perpaduan antara Win sama Ouyang Nana di suatu drama. Dan kabar yang aku dapatkan itu nanti dramanya berjudul Rui Yue yang bercerita mengenai seorang vampir yang akan diselamatkan oleh seorang gadis buta gitu. Wow, sangat menarik ya guys. Jadi buat kalian harap menantikan drama yang satu ini. Dan next to the next adalah informasi mengenai beberapa artis Taiwan yang disindir oleh media Taiwan sendiri karena mereka itu mengucapkan ucapan mengenai hari jadi rakyat Tiongkok yang ke-72 kemarin pada tanggal 1 Oktober guys. Nah, mereka ini adalah Ouyang Nana, Darren Wang, sama Lin Guanlin X11. Masing-masing dari mereka itu kompak mengucapkan dan juga memberikan harapan mereka terhadap negara Tiongkok atas hari jadinya mereka ke-72 di Weibo mereka masing-masing yang berisi semacam kayak selamat hari jadi Ibu Pertiwi, semoga semakin sejahtera dan juga semakin makmur ke depannya, seperti itu. Dan hal ini itu disoroti oleh media Taiwan yang mengatakan bahwa mereka itu seperti tidak memiliki rasa nasionalisme mereka terhadap negara mereka sendiri. Bahkan ada salah satu media di Taiwan yang mengungkit kembali ketika Ouyang Nana itu menyanyikan lagu kebangsaan dari Tiongkok di salah satu televisi di Cina guys.
Jadi guys, setiap tanggal 1 Oktober di Cina itu diperingati sebagai hari libur nasional dan juga hari nasional Republik Tiongkok. Sama kayak di Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Nah, respon netizen Cina terkait dengan hal ini itu mengatakan bahwa ya wajar lah kalau mereka tuh mengucapkan hari jadi kepada Tiongkok, karena mereka bertiga itu mencari nafkah atau mencari uang bekerja di daratan Tiongkok. Jadi ya nggak apa-apa lah ya guys, kayak gitu. Sedangkan di negara Taiwan sendiri itu mereka memiliki peraturan sendiri gitu loh mengenai rasa nasionalisme warga mereka masing-masing. Dan mereka itu juga mengatakan bahwa hal itu tuh bisa didenda dan juga paling parahnya itu bisa dituntut. Seperti itu guys. Jadi gimana pendapat kalian tentang hal ini? Komen di bawah. Dan info selanjutnya datang dari seorang YouTuber sukses dan juga kaya raya asal Cina bernama Li Ziqi yang dikabarkan hilang dan juga nggak ada kabar sama sekali. Jadi buat kalian yang belum tahu, Li Ziqi ini adalah seorang YouTuber paling kaya di dunia guys. Karena dia itu mendapatkan pendapatan sekitar 4,8 miliar sampai 78 miliar per tahunnya guys. Dan dia ini tuh juga pernah mendapatkan World Guinness Record sebagai YouTuber yang mendapatkan subscriber 3 juta per tahunnya guys. Gila. Dibuat kalian yang pengen lihat kontennya, kalian bisa langsung ke YouTube channelnya dia bernama Li Ziqi yang satu ini. Bahkan sampai sekarang dia tuh memiliki sekitar 16,1 juta subscriber. Nah, kontennya dia sendiri itu adalah mengenai kehidupannya dia di desa bersama neneknya dia, baik memasak, beternak, berkebun, bertani, membuat perabotan rumah kayak gitu guys. Dan dia itu kayak bener-bener pinter banget gitu loh untuk mendirect videonya dia, kayak syutingnya gimana, terus posisi kameranya gimana, bener-bener bagus banget proses dia dalam menciptakan video yang bakal dia upload di YouTube-nya dia. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal berbau healing, kalian bisa mampir ke YouTube-nya Mbak Li Ziqi yang satu ini. Tapi guys, baru-baru ini Li Ziqi itu dikabarkan hilang, nggak ada kabar sama sekali. Bahkan dia itu juga nggak update di Weibo-nya dia. Dan terakhir dia upload di YouTube-nya dia itu sekitar bulan Juli, udah 2 bulan dia absen. Padahal Li Ziqi ini tuh sangat konsisten gitu upload di YouTube-nya dia sekitar 1 atau 2 video gitu per bulannya. Tapi hal ini tuh nggak ada sama sekali guys. Jadi para fans dan juga subscribernya dia tuh menanyakan di manakah Li Ziqi berada. Nah, ada beberapa fans yang mengatakan yang pertama adalah mengenai penghilangan Li Ziqi terkait dengan kasusnya yang hampir sama kayak Vicky Zhou gitu guys. Jadi kayak tiba-tiba hilang, nggak ada kabar karena ada peraturan Cina yang mengatakan bahwa beberapa orang kaya ataupun konglomerat yang dianggap mengancam negeri itu bisa dihilangkan atau bisa diboikot gitu lah guys ya. Yang kedua itu mengenai pendidikannya Li Ziqi. Hal ini tuh disampaikan oleh asistennya Li Ziqi di Weibo yang mengatakan bahwa Li Ziqi itu sedang fokus untuk melanjutkan pendidikannya dia, jadi nggak sempat nge-YouTube. Tapi ini juga belum dikonfirmasi cara lanjutannya itu gimana. Yang ketiga itu mengenai masalah pribadinya dia terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh Li Ziqi sendiri guys. Tapi sampai sekarang juga nggak ada kabar gimanakah nasib ataupun keberadaan dari Li Ziqi sendiri. Jadi buat kalian yang tahu mungkin bisa komen di bawah, dan juga gimana pendapat kalian tentang hal ini, komen di bawah. Dan guys, itu dia tadi adalah beberapa informasi dari dunia hiburan Cina yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jangan lupa kalian buat like sama subscribe video ini bagi yang belum. Dan juga kalau kalian tuh punya saran, kritik, ataupun pendapat lain, ataupun requestan lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini video aku. Jangan lupa juga kalian buat selalu jaga kesehatan kalian, stay safe, stay healthy, dan stay positive always. Pokoknya semangat terus guys. Ciao, fighting. Terus yang terakhir, last word, sampai di sini video aku. Bye bye.